Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana orang-orang dari keluarga Yun pergi ke kota Sirius. Keponakan, tempat yang buruk seperti ini tidak baik untukmu. Tentu saja, untuk orang yang menjagamu, aku akan memberi mereka 10.000 spirit stone tingkat rendah. Xianzhen merespon, kau anggap aku apa? Mengusirku ke wilayah utara dan meninggalkanku di sini. Apa kau akan datang jika aku masih sama seperti sebelumnya dengan bloodline Little Yellow Chicken? Yunhei membalas, ini semua demi kepentingan keluarga. Kau adalah putriku dan kau harus melakukan apa yang aku katakan. Tiba-tiba ada wanita yang hamil datang dan berkata, suamiku, apa yang terjadi padamu? Liu Ko berkata, Lord Yunhei, ada satu hal yang ingin aku ingatkan kepadamu. Kalian semua baru aja muncul di kota Sirius dan membunuh penjaga gerbang Sirius. Namanya Chen Hao. Dia punya istri dan anak di rumah. Tidakkah kau merasa sedikit bersalah kepadanya? Yun Laoer membalas, hanya seorang warga sipil. Kita bisa membayarnya dengan sejumlah uang. Apa satu keping emas cukup? Ambil dan enyahlah sana. Hei, apa hidup kami gak berharga di matamu? Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Kota kami Sirius bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Kau harus membayar hidup suamiku. Istri penjaga itu menggenggam tangan Laoer. Laoer pun kesal. Dasar bajingan, jubah ini dibuat dari brokat di ibu kota. Istri penjaga tadi ditampar dan dia mati seketika. Nyonya Cheng, sial, mereka emang gak masuk akal. Satu orang berkata, mereka adalah pasangan yang harmonis, namun mereka berakhir dalam situasi seperti ini. Satu orang lagi menambahkan, dia masih punya anak berusia 5 tahun di rumah, dan mulai sekarang anak itu akan menjadi yatim piatu. Dalam hati Liu Ko, aku nggak tahu kekuatan kepala keluarga Yun. Mungkin setidaknya berada di puncak ranah Martial Emperor. Hanya butuh satu orang untuk menangani semua orang di sini. Jika ada orang serius yang berani bergerak, kehidupan seluruh kota akan mati. Laoer melanjutkan, keponakan, apa kau nggak mau ikut dengan kami? Aku ini bukan alatmu. Aku ingin tetap di sini. Yunhei berkata, apa karena kau nggak bisa melepaskan mereka? Itu enggak. Aku... Xianzhen berkata, aku akan kembali bersamamu. Tapi, ayah harus mengabulkan permintaanku. Yunhei membalas, katakan padaku, kalau itu adalah permintaan dari putriku, ayahmu ini akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Xianzhen berkata, tuanku di sekte Chen Yuan, Master Shimen, memperlakukanku seperti putrinya. Namun dia dibunuh secara brutal oleh sekte Sui Yi. Yunhei membalas, hanya sekte kelas rendah. Saudara ketiga, saudara keempat, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Baik, dimengerti. Yunhei melanjutkan, permintaanmu telah terpenuhi. Putriku, saatnya untuk pergi. Para prajurit masih kesal. Hei, apa-apaan mereka? Beraninya pergi setelah membunuh orang. Hei, kau harus membayar karena kau membunuh orang. Yuko menahan mereka dan berkata, diam semua, biarkan aja mereka pergi. Tapi Tuan Letnan, mereka telah... Liu Ko melanjutkan, Chen Hao lah yang menyerang terlebih dahulu. Laoer berkata, kata-kata yang bagus bocah, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Yunhei berkata, Tuan Letnan, apa kau adalah Liu Ko, putra dari jenderal sekte Fudu Li Kuangyi? Itu benar, sangat disayangkan karena kau ada di ranah Martial Grandmaster. Ayahmu itu telah melahirkan seorang putra dengan kualifikasi yang buruk, tapi setidaknya kamu punya akal sehat. Kalau begitu, kami bisa memberimu tumpangan. Baiklah. Di sini Liu Ko hanya patuh dan mengikuti mereka. Para prajurit masih gak terima. Apa mungkin Tuan Letnan sama dengan mereka? Takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Kami semua salah. Ternyata Tuan Letnan sangat mengecewakan kami. Ternyata dia sifatnya sama seperti Liu Tang. Mereka berempat pun pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba Laoer menyerang Liu Ko. Xianzhen mencoba untuk menolong, tetapi dia ditahan oleh ayahnya. Xianzhen, jangan ke sana. Ayah, kenapa kau melakukan ini padanya? Jangan pikir aku gak bisa melihatnya. Kamu tertarik pada Liu Ko dan aku hanya menghentikanmu
untuk memikirkannya. Bocah itu terlalu lemah. Dia hanyalah seorang rakyat jelata. Dan kamu memiliki bloodline Vermilion Bird. Dia nggak layak untukmu. Xianzhen membalas, ketika kalian semua nggak menyukaiku karena bloodlineku Yellow Chicken, dia adalah satu-satunya orang yang memperlakukanku dengan baik. Kenapa? Kenapa kau selalu menentukan takdirku? Kenapa kau harus mengambil semua yang aku pedulikan dariku? Dasar kurang ajar. Xianzhen pun langsung ditampar. Yunhei melanjutkan, mengikuti perintahku adalah takdirmu. Jika aku mengatakan kepadamu untuk kembali, maka kau harus kembali. Berpindah ke Liu Ko yang tadi diserang oleh Lao Er. Liu Ko berkata, kenapa? Kenapa kau ingin membunuhku? Lao Er menjawab, karena keponakanku sangat peduli padamu. Satu-satunya cara agar dia bisa kembali ke keluarga Yun dengan sepenuh hatinya adalah dengan membuatmu mati di sini. Yuko merespon, benar-benar lucu. Kalian dulu mengusirnya karena Yun Xianzhen gak berguna bagi kalian. Tapi sekarang, karena dia telah memiliki bloodline Vermilion Bird, kau memperlakukannya seperti harta karun. Apa kalian punya martabat sebagai manusia? Hah? Martabat manusia? Dia memiliki darah keluarga Yun di tubuhnya. Jadi, dia dimaksudkan untuk menjadi batu loncatan bagi keluarga Yun. Dan kami berterima kasih padamu karena kamu telah membangkitkan garis keturunannya. Akan tetapi, sayangnya, kau gak akan pernah melihatnya lagi. Dia hanya akan menikahi orang yang terbaik dari yang terbaik, atau orang dari keluarga kerajaan, atau pangeran dari negara lain, atau bahkan jenius dari keluarga besar, bukan seorang sampah sepertimu. Ya udah, kalau gitu, bunuh aja aku jika kau mau. Kenapa kau menghina aku? Bocah, aku gak terlalu terburu-buru. Karena bagaimanapun, kau juga akan mati. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa ayahmu bisa mati, ya nggak? Hah? Ayahku? Itu benar. Li Kuangyi adalah master yang pencapaian kekuatan tertinggi. Karena itu, sebagai kakaknya yang baik, pangeran ketiga merencanakan membunuhnya dengan kematian yang tragis. Setelah kematian ayahmu, pangeran ketiga dengan enggan menikahimu dengan anak haramnya, Nalan Meng. Jadi, orang yang selalu tidur bersamamu adalah anak dari orang yang menyebut ayahmu itu musuh. Dasar bajingan. Hah, lagi pula, kau akan bertemu dengan ayahmu. Ingatlah ini, keluarga Yun kami bukanlah sesuatu yang bisa kau masuki. Liu Ko pun diserang. Lao Er melanjutkan, serangan pertama digunakan untuk merusak dantianmu, dan serangan selanjutnya adalah untuk membunuhmu. Lalu muncul sesuatu di kegelapan. Dia berkata, ada bau darah yang lezat di sini. Astaga, siapa itu? Aku lapar. Dalam hati Lao Er, aura ini, apa itu Overlord Demon Beast? Overlord Demon Beast selalu haus darah. Jadi kenapa aku nggak membiarkannya aja untuk memakan Liu Ko hidup-hidup? Dengan begitu, keluarga Yun menghindari masalah karena membunuh orang. Lao Er berkata, karena Tuan telah berhasil sampai ke sini, tubuh Martial Grandmaster ini adalah hadiah dari keluarga Yun. Selamat makan. Bau darahnya aromatik. Pasti dia sangat enak. Dia adalah suplemen yang bagus untukmu. Jadi pastikan kau memakannya dengan bersih, bersama dengan tulangnya. Lao Er pun pergi. Bajingan, kau datang sangat lambat. King Dragon Turtle berkata, dantianmu udah hancur. Sepertinya kau nggak akan bisa hidup lama. Enggak, aku masih bisa selamat. Lalu Liu Ko membuka sistem. Aku gak bisa untuk menyimpan 28% dari plot armor dan harus menggunakan 20%. Kalau tidak aku gunakan, maka aku akan mati. Jadi aku harus membelinya. Untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Liu Ko menggunakan 20% plot armornya. Hah? Apa ini mungkin? Bahkan setelah dantianmu hancur, kau masih bisa menyembuhkan diri. Hei bocah, apa kau punya banyak rahasia yang kau simpan dalam tubuhmu itu? Liu Ko membalas, kaulah yang menyelamatkan hidupku. Kalau kau sedikit lebih lama, maka Lao Er akan benar-benar membunuhku. Dalam hati Liu Ko, kematian Li Kuangyi tidak disebutkan sama sekali dalam novelku. Tampaknya itu menjadi sebuah plot yang secara otomatis dihasilkan oleh dunia ini. Sepertinya sudah waktunya untuk mengetahui tentang Li Kuangyi. Lagi pula, dia adalah salah satu pria terkuat di kerajaan Haotian. Mungkin aja ini kesempatan bagiku. Kita kembali ke kota Sirius. Liu Ko menunggangi King Dragon Turtle. Dalam hati Liu Ko, aku nggak tahu apa kota Sirius masih akan menyambutku kembali atau tidak. Saat dia masuk, dia langsung disambut oleh orang-orang. Seorang berkata, kakak, apa kau baik-baik aja? Kau sudah pergi begitu lama, kami sangat cemas. Satu orang lagi berkata, benar itu benar. Kami kira sesuatu telah terjadi padamu. Liu Ko menjawab, emang ada yang terjadi. Keluarga Yun mencoba membunuhku di tengah jalan, tapi untungnya King Dragon Turtle menyelamatkanku. Lalu satu orang berkata, kakak sangat baik pada Nona Yun, namun mereka bahkan ingin membunuhmu. Satu orang lagi berkata, keluarga Yun ini benar-benar gak masuk akal. Nalan pun datang menghampiri Liu Ko. Yuko, apa kau baik-baik aja? Iya gak apa-apa, aku baik-baik aja. Nalan berkata, menurut laporan dari mata-mata, Ye Xiong pergi hanya dengan 500 orang elit dari sekte Sui, sedangkan 13.000 sisanya tinggal di kota Suecheng. Namun, baru semalam, mereka semua tewas secara massal di kuburan luar kota. Dalam hati Liu Ko, dua orang itu, mereka bisa membantai seluruh sekte Sui di kota Suecheng. Lalu Madaha berlutut. Dia berkata, kakak, untungnya kamu menghentikan
memperhatikan kami. Jika kami melawan mereka, mungkin kota Sirius sudah musnah. Seorang lagi berkata, Tuan Letnan menanggung penghinaan dan menyelamatkan kota Sirius dari pembunuhan massal yang menyebabkan kita masih hidup. Mereka yang dari 5 keluarga besar ini tidak peduli dengan orang-orang di kota kecil terpencil seperti kita. Ryuko berkata, bangun kalian semua. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengingat rasa malu ini dan mengembangkan kota Sirius sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus berkultivasi dengan rajin. Dan jika kita menjadi kuat, barulah kita memenuhi syarat untuk balas dendam. Iya, benar itu. Hanya ketika kita kuat, kita nggak akan dikalahkan. Pernyataan kakak benar sekali. Aku akan mulai rajin dalam pelatihanku. 5 keluarga besar bukanlah apa-apa. Ryuko berkata kepada Nalan, bukankah kau seharusnya memberitahuku sesuatu tentang ayahku? Nalan merespon, jadi kamu telah tahu semuanya. Ya udah, ikuti aku. Mereka pun pergi berdua. Nalan berkata, bagaimanapun juga, aku emang anak dari pria yang membunuh ayahmu. Jadi kalau kau mau bunuh aku untuk balas dendam, silakan aja. Ryuko tiba-tiba langsung memeluk Nalan. Yuko berkata, kamu kira aku gak mengerti rasa sakitmu? Selama bertahun-tahun, kamu merahasiakan masalah ini dariku karena takut aku akan secara impulsif pergi ke pangeran ketiga dan membuatku terbunuh. Nalan berkata, maaf, aku telah memperlakukanmu dengan buruk selama bertahun-tahun dan bahkan menceraikanmu. Bukankah kamu akan membenciku? Yuko merespon, aku nggak menandatangani surat itu. Di surat cerai itu, aku telah menggambar kura-kura di atasnya. Itu nggak kehitung kan? Jadi nggak apa-apa. Yuko, Nalan, saat kamu memberiku surat cerai, aku langsung tahu bahwa kamu mencoba mengalihkan perhatianku. Nalan berkata, Yuko, ada satu hal lagi yang aku harus memberitahumu. Sebenarnya, ibumu itu belum mati. Aku berhasil menemukannya beberapa waktu lalu. Dan dia sekarang berada di kota Qinyang, gak jauh dari sini. Setelah kematian ayah mertua, semua orang di ibu kota mengetahui tentang kebakaran yang terjadi di kediaman keluarga Li. Semua orang mengatakan bahwa wanita yang mati di tempat tidur pada kediaman Li waktu itu adalah ibu mertua. Tetapi nyatanya, mayat itu adalah Ling pembantu rumah tangga ibu mertua. Dan juga setelah kematian ayah mertua, prajurit yang datang ke kediaman Li untuk melaporkan kematiannya juga membawa surat yang mencatat kebenaran tentang pembunuhan ayah mertua. Mungkin karena ibu mertua memperlakukan Ling sebagai adiknya sendiri dan memberinya gelar selir, Ling memilih untuk mengorbankan dirinya untuk membiarkan ibu mertua melarikan diri dari pengejaran ayahku. Yuko, jangan bersedih. Ibu mertua nggak akan membiarkanku untuk memberitahumu sebelumnya. Dia hanya ingin kamu menghabiskan hidupmu dengan aman di sini. Aku nggak sedih. Dalam hati Ryuko, nggak peduli seberapa brengseknya Ryuko sebelumnya. Dan meskipun Nalan Meng tidak menerimanya secara emosional, tetapi dia nggak pernah menyerah ataupun meninggalkan Ryuko. Nalan melanjutkan, masih ada beberapa konstruksi yang belum selesai di kota Sirius. Lagi pula, kota Qinyang hanya 300 mil jauhnya dari kota Sirius. Dan aku sering pergi ke sana. Nalan, jangan cemas. Aku akan baik-baik aja. Tapi, Nalan, apa kau cemas tentang aku? Atau kau nggak bisa membiarkan aku untuk pergi? Bukan seperti itu. Lalu Ryuko, kamu baru aja sembuh dari luka beratmu. Dan kalau kamu pergi ke sana, udah pasti aku akan cemas. Ryuko menanggapi, kota Sirius adalah bantuan terbesarku. Jadi aku bisa tenang jika kamu tinggal di sini bersamaku. Aku juga berpikir tentang hal ini. Akan tetapi, apa yang kamu rencanakan untuk Yun Xianchen? Ryuko berkata, 5 keluarga besar ibu kota selalu dikenal sebagai sekte yang bukan sekte, memiliki anak yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, setiap keluarga telah menghasilkan penguasa negara dan perdana menteri, dan kekuatan mereka bahkan mampu menyaingi sekte tingkat atas. Jenderal militer Wu Tianquo dihormati oleh ketiga raja. Dia adalah jenderal besar prajurit. Dan sementara pegawai negeri dipimpin oleh 5 keluarga ini. Dengan kebangkitan Bloodline Vermilion Bird, Yun Xianchen pasti akan sepenuhnya dipelihara oleh keluarga Yun dan gak boleh berada di dalam bahaya. Dan juga semua keluarga ini mengandalkan pernikahan untuk mempertahankan ikatan mereka. Jadi pada waktunya Yun Xianchen pasti akan dipaksa untuk menikah. Dan dengan karakternya, dia pasti akan membuat keributan. Aku pasti akan membawanya kembali, walaupun gak sekarang. Yuko, kenapa kamu nggak menceritakan tentang teknik love and concubine? Aduh, itu didapat setelah mengalahkan Wolfeng saat itu. Jika itu perempuan lain, aku pasti tidak akan setuju. Lagi pula, aku tidak membencinya. Lalu kita berpindah ke malam hari, ke Yechong dan Suenini. Dalam hati Yechong, kediaman keluarga Ye di ibu kota pasti akan menjadi tempat untuk melawan balik. Tiba-tiba, ada orang yang menghampiri mereka dan berkata, Tuan muda, kamu akhirnya telah kembali. Kamu hilang begitu lama. Aku pikir kamu sudah... Dan siapa wanita ini? Ini pembantuku, Suenini. Kali ini, kami datang dari wilayah utara, dan dia merawatku sepanjang jalan. Suenini mendengar itu nggak percaya, dan dia hanya terdiam. Tiba-tiba ada seorang kakek datang. Cucuku, kakek ini adalah Ye Hong, kepala keluarga Ye. Kakek, ayah saya mati dengan sangat mengerikan.
Cucuku, aku senang kau telah kembali. Berpindah lagi ke Liuko. Liuko baru bangun. Terus dia melihat sebuah meriam. Hah? Apa ini? Seorang berkata, "Kakak, kamu akhirnya di sini. Ini penemuan baru bagi kita. Meriam api. Ini adalah meriam baru yang ditemukan oleh Chen Laoken dan beberapa saudaranya menggunakan meriam Sueyi sebagai model dasarnya. Meriam ini dibuat dengan mencampurkan bahan peledak dengan Spirit Stone dan seharusnya daya hancurnya sangat kuat." Benar sekali, Kakak. Nih, coba perhatikan baik-baik. Saat ditembakkan, tembok semen pun langsung jebol. Wah, meriam ini bahkan lebih menakjubkan dari meriam Sueyi. Tapi Tuan, meriamnya hancur. Berarti ini hanya bisa menembak satu kali aja. Chen Laoken berkata, Anda nggak memiliki bahan yang bagus. Jika kita punya Black Iron, meriam ini akan lebih kuat dan lebih tahan lama. Nala menepuk ke pundak Liuko dan berkata, jadi kita berdua akan pergi ke kota Qingyang kali ini untuk melihat apakah kita dapat membeli beberapa biji besi khusus. Hah? Nalan, bukannya kamu punya hal penting? Aku pergi sendiri aja. Nala membalas, aku sudah mengurus semua tugas penting di kota dalam semalam. Dan sekarang, kamu nggak punya alasan untuk menolakku kan? Junzue berkata, Tuan, aku juga ingin pergi denganmu. Aku juga ingin pergi ke kota Qingyang untuk melayanimu. Yuko berkata, aku udah sembuh. Jadi, kamu harus membantu orang yang masih terluka di kota. Tetaplah di kota Sirius dan bantulah mereka. Baiklah. Aku akan tetap di sini. Nalan dan Liuko pun akhirnya pergi. Mereka pun sampai di Blood Marsh. Liuko berkata, ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan wilayah utara. Jika aku bisa memilih, aku tidak ingin melewati Blood Marsh. Nalan membalas, untungnya ada 2 Wolfang. Kalau tidak, pasti perjalanan kita menjadi sangat merepotkan. Benar itu. Lalu tiba-tiba 2 serigala itu waspada. Nalan berkata, sepertinya ada yang mendekat. Liuko berkata, benar, aku juga merasa gak nyaman. Lalu Liuko mengeluarkan senter. Nalan berkata, Liuko, kamu itu sangat misterius ya. Bisa-bisanya kamu mempunyai benda aneh kapan aja. Mereka pun mulai mengecek sekitar. Liuko berkata, sepertinya ini adalah makhluk yang besar. Apapun itu, kita harus bersiap menghadapinya. Sabar, ini kan Blood-Eyed Mosquito Dragon. Nalan, menghindar. Dalam hati Liuko, ini gak mungkin. Kenapa dia belum mati? Monster itu terus-terusan menyerang mereka. Nalan berkata, dia sebelumnya telah dipenjara bawah tanah di kota Suecheng. Dan 2 hari yang lalu, kota Suecheng diserang oleh keluarga Yun. Liuko berkata, diperkirakan dia berjuang untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah karena dia terlihat terluka. Nalan menambahkan, sepertinya dia sangat membenci kita dan tidak mudah untuk menghindar di Blood Marsh ini. Jadi, kita berdua harus bertarung. Monster itu mulai menyiapkan serangan di mulutnya. Ini buruk, dia akan mulai menyemburkan api. Menghindar. Liuko menggunakan sayapnya untuk terbang. Hampir aja. Liuko mulai meledek. Dasar cacing tanah, kau gak bisa terbang tapi menyebut dirimu naga. Tiba-tiba ada monster lain bermunculan. Yuko, hati-hati. Hah? Apa-apaan ini? Monster mulai mengepung mereka. Dalam hati Liuko, bajingan, kenapa aku bisa lupa kalau Blood Marsh adalah salah satu dari 3 tempat terlarang di wilayah utara. Dan dibandingkan dengan Black Forest dan Gunung Lingsheng, Blood Marsh adalah tempat beast monster yang suka mengintai dan meluncurkan serangan diam-diam. Liuko berkata, sayang, bertahanlah. Monster beast ini akan mengerumuni kita jika kita terluka. Kamu gak perlu memberitahuku. Kau berkonsentrasilah pada cacing itu aja. Ini seriusan nih, lawanku hanya seekor beast monster yang bodoh. 5 minutes later. Dalam hati Liuko, jika aku terus seperti itu, aku akan mati karena kelelahan. Tapi tampaknya, dia juga mulai kelelahan. Nalan berkata, Yuko, dia udah gak bisa bertahan lama lagi. Tombakku ini dapat menahan apinya. Aku akan melindungimu saat kamu menemukan titik lemahnya. Oke. Dalam hati Liuko, meskipun telah terluka parah, dia gak boleh diremehkan. Di mana ya kelemahannya? Liuko menyadari sesuatu. Oh, jadi gitu. Yuko berkata, dia tidak hanya mempunyai luka di tubuhnya, tapi ada bloodworm yang menghisap nutrisi dari lukanya. Surga telah membantuku. Matilah kau cacing. Saat ingin diserang, monster itu bergerak. Sial. Woi cacing, lu ngelihat apa? Dengan tombaknya, Nalan mengalihkan perhatian si cacing. Yuko, sekarang saatnya. Liuko memotong monster itu, dan monster itu pun mati seketika. Yuko, apa kita telah berhasil? Kita telah membunuh beast monster tingkat Martial Emperor. Liuko berkata, untungnya dia udah terluka parah. Sisiknya bisa digunakan untuk membuat baju besi sisik. Dagingnya adalah vitamin yang bagus untuk serigala, dan tulangnya cukup lumayan. Blood-Eyed Mosquito Dragon adalah harta karun. Gimana kalau kita membiarkan King Wolfang membawa bagian kembali dan kita menanganinya setelah ke kota Qingyang? Itu ide bagus. Oke, kalau gitu, mari kita mulai. Mereka pun mulai bekerja. Yuko berkata,
Akhirnya selesai. Satu-satunya yang tersisa adalah kepalanya. Nala menambahkan. Lagi pula, hal yang paling berharga adalah demon Yuan di kepalanya. Biasanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, kekuatan beast monster. Dan untuk penyulingan, kadang juga bisa digunakan untuk membuat magic weapon. Yuko berkata, ingin mengambil iblis Yuan. Sini, aku akan membantumu. Tapi tiba-tiba, monster itu bangun. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!